Shalom Bapak Ibu Saudara yang berbahagia. Apa kabar? Kenapa saya berkata Bapak Ibu orang yang berbahagia? Sebab saya yakin bagaimana kita tidak berbahagia. Sebab hidup yang kita hidupi hari ini ada di dalam jaminan Tuhan. Sehingga tidak ada satu hal pun yang sebenarnya menjadikan alasan kita hidup di dalam ketakutan dan kekhawatiran. Sebab hidup yang Dia telah tebus ini adalah milik kepunyaannya Tuhan. Jadi harap ingat baik-baik kebenaran ini Bapak Ibu Saudara. Hidup kita ini bukan punya kita lagi, tapi punyanya Tuhan. Karena Dia sudah membayar kita dengan harga yang begitu mahal, dan harganya sudah lunas dibayar. Itu sebabnya harus selalu diingat kebenaran ini, bahwa hidup yang kita hidupi hari ini adalah punyanya Tuhan. Dan sebagai pemilik hidup kita, Bapak Ibu Saudara, Dia sudah memberikan jaminan atas pemeliharaan hidup kita di dalam tangannya. Kita harus sangat bersyukur karena kita dimiliki oleh satu pribadi yang hanya ingin merancangkan yang terbaik dan yang terindah dalam hidup setiap kita. Tidak pernah sekalipun Dia sebagai pemilik hidup kita merancangkan hal yang buruk. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita tidak bisa bersyukur, bagaimana kita tidak bisa bahagia ketika kita menyadari betul kebenaran ini, bahwa hidup kita ini ada di dalam jaminan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ada terlalu banyak janji dan jaminan Tuhan dalam hal pemeliharaan hidup kita yang tertulis dalam Alkitab. Itu sebabnya saya yakin apapun yang sedang kita hadapi hari ini, bagaimanapun kondisi hidup kita saat ini, semua itu tidak akan pernah mengubah kebenaran bahwa kita adalah orang-orang yang terpelihara aman di dalam tangan Tuhan, terjaga aman, terjamin aman di tangan Tuhan. Itu sebabnya tema konten saya kali ini di dalam Indah Bersamamu, dijamin Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang kalau sudah memiliki asuransi aja rasanya sudah tenang hidupnya ya Bapak Ibu Saudara ya. Karena ada jaminan di masa tua nanti. Atau ada orang yang seseorang yang menjamin hidup kita bahwa segala sesuatu yang kita perlukan, kita butuhkan pasti akan dipenuhi, akan dicukupkan olehnya, dan saya percaya bahwa kita akan merasa tenang. Nah, kali ini saya mau menyadarkan setiap kita, yang menjamin kita itu bukan hanya asuransi atau bukan hanya siapapun, tetapi Tuhan, pemilik alam semesta, pencipta kita. Bagaimana kita tidak dikatakan berbahagia? Meskipun hari ini mungkin kita sedang mengalami begitu banyak tekanan. Nah, sebelum saya berbicara lebih lanjut lagi, tentunya kita harus memohon tuntunan Tuhan di dalam doa. Mari kita sama-sama bersatu hati berdoa. Bapa pemelihara hidup kami, ingatkan selalu kepada setiap kami Tuhan, bahwa hidup yang kami hidupi hari ini ada di dalam tangan yang benar. Tangan yang selalu menjaga kami, keluar masuk kami. Tangan yang selalu melindungi kami. Tangan yang selalu memberi yang terbaik kepada setiap kami. Bapa, mampukan kami untuk selalu mengingat akan setiap janji dan jaminan yang telah Engkau berikan bagi setiap kami, bahkan di masa-masa yang terdesak dalam hidup kami sekalipun.
Biarlah kami boleh selalu melihat kepadamu Tuhan. Tidak melihat kepada apa yang sedang terjadi di sekeliling kami, tetapi kami justru memandang kepadamu, pemilik hidup kami, yang selalu setia, tidak pernah sedetik pun meninggalkan kami. Terima kasih Bapa untuk setiap janji-janjimu. Kami tahu Engkau tidak akan pernah lalai menepati satu pun dari apa yang Kau janjikan bagi kami. Terima kasih untuk setiap jaminan yang Engkau berikan kepada setiap kami, sehingga kami boleh dengan tenang menjalani kehidupan ini. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih pemelihara hidup kami. Terima kasih penjamin hidup kami. Kami bahagia hidup di dalam Engkau. Haleluya. Amin. Bagaimana Bapak Ibu Saudara? Kalau kita menyadari kebenaran bahwa hidup kita ada di dalam jaminan Tuhan, maka dengan begitu mudahnya kita dapat mengatakan bahwa semua baik adanya. Mari sama-sama kita mau katakan, dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, segala yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, segala yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Bagaimana kita tidak dapat berkata semua baik, sungguh teramat baik, segala yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Bapak Ibu Saudara, bahkan sebelum dunia dijadikan, hidup kita sudah ada di dalam tangan-Nya, di dalam rancangan-Nya yang sempurna itu. Itu sebabnya apapun keadaan kita hari ini, bagaimanapun situasi hidup kita hari ini, semua itu tidak akan pernah mengubah kebenaran bahwa apapun yang Tuhan buat, apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, pasti ujung-ujungnya akan mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Sehingga di dalam setiap keadaan kita apapun dan bagaimanapun, kita tetap dapat berkata, sungguh segala yang Tuhan buat itu sangat amat baik. Mari kita mau menyatakan sekali lagi pengakuan kita. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua
segala yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti semuanya baik. Ini pengakuan kami di hadapan-Mu saat ini Bapa. Apapun dan bagaimanapun, semua yang Kau buat itu sungguh sangat amat baik. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Sekali lagi dengan iman katakan, semua baik, semua baik. Segala yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Saya mau buktikan bagaimana semua yang Tuhan buat itu baik dalam hidup setiap kita. Buka Yeremia 29. Kita akan amazed Bapak Ibu Saudara, bahwa sungguh hidup yang kita hidupi ini sebenarnya indah. Sebab segala yang Tuhan buat itu baik, itu jaminan Tuhan atas hidup kita. Kurang apa? Yeremia 29. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11 saja. Nanti Bapak Ibu sudah bisa baca sampai ayat yang ke-23. Yeremia 29 ayat yang pertama dikatakan begini. Beginilah bunyi surat yang dikirimkan oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Bapak Ibu Saudara, kita harus tahu dulu background dari Yeremia 29 ini, bahwa mereka ini sedang ada dalam pembuangan, ya. Jadi bukan dalam keadaan yang nyaman hidup mereka, ya. Lalu kemudian di dalam ayat yang kedua dikatakan itu terjadi sesudah Raja Yekonya beserta ibu suri, pegawai-pegawai istana, pemuka-pemuka Yehuda dan Yerusalem, tukang dan pandai besi telah keluar dari Yerusalem. Surat itu dikirim dengan perantaraan Elasa bin Safan dan Gemaria bin Hilkiah yang diutus oleh Zedekia, Raja Yehuda, ke Babel, kepada Nebukadnezar, Raja Babel. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam, Tuhan Israel, kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, dan buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki, dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Sungguh
beginilah firman Tuhan semesta alam. Janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu dan oleh juru-juru tenungmu. Dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan, sebab mereka bernubuat palsu kepadamu dengan namaku. Aku tidak mengutus mereka, demikian firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Ayat ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Bapak Ibu Saudara, saya mau mengutip sekali lagi ayat yang ke-11 tadi. Dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan pengharapan. Katakan ayat ini untuk diri kita masing-masing, sebab firman Tuhan masih berlaku sampai hari ini, untuk memberikan kepada kita hari depan yang penuh dengan pengharapan. Bapak Ibu Saudara, setiap kali kita membaca apa yang difirmankan Tuhan di dalam kitab Yeremia 29 ini, Bapak Ibu Saudara, maka tidak sepatutnya kita takut di dalam menjalani kehidupan ini. Mengapa? Sebab apa yang firman Tuhan katakan, bahwa Tuhan tidak hanya menjamin hidup kita hari ini dan esok, tetapi masa depan kita sepenuhnya ada dalam jaminan Tuhan. Karena rancangan Tuhan atas hidup orang yang percaya sungguh teramat indah. Janji firman Tuhan tentang jaminan akan masa depan ini Tuhan sampaikan kepada bangsa Israel saat mereka berada di dalam pembuangan Babel. Bukan pada saat mereka sedang menikmati kenyamanan, bukan di zona aman mereka, tapi justru ketika mereka sedang berada dalam pembuangan Babel. Sebagaimana dikatakan di dalam ayat yang keempat, semua orang buangan diangkut ke dalam pembuangan itu dari Yerusalem ke Babel. Orang-orang yang berada di dalam pembuangan secara logika, Bapak Ibu Saudara, sulit untuk memiliki masa depan yang baik. Namun di tengah situasi yang sepertinya tidak ada harapan ini, justru disitulah Tuhan datang membawa pengharapan bagi mereka dengan memberikan janji firman-Nya yang menguatkan ini. Semua ini menyatakan kepada kita bahwa Tuhan tahu betul apa yang menjadi pergumulan yang sedang mereka alami, dan Tuhan tidak pernah melupakan apa yang telah dijanjikan kepada bangsa ini. Itu sebabnya, seberat apapun pergumulan kita hari ini, ingatlah apa yang diperbuatnya bagi bangsa Israel, bahwa Ia adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Ia tidak akan pernah melupakan kita. Bahkan Ia tidak akan pernah tertidur dan terlelap menjaga setiap kita.
Makanya saya katakan Bapak Ibu Saudara, bagaimana mungkin kita tidak berbahagia menjalani hidup ini? Janji Tuhan bagi setiap kita dalam Mazmur 121 itu cukup bagi kita untuk kita bisa menjalani kehidupan ini dengan tenang bersamanya. Tuhan tahu betul apa yang menjadi keperluan kita, bahkan sebelum kita sendiri mengetahuinya. Itu sebabnya Tuhan memberikan perintah kepada bangsa Israel seperti yang tadi kita baca di dalam ayat yang ke-5. Dirikanlah rumah untuk kamu diami. Tuhan memperhatikan sedemikian loh Bapak Ibu Saudara. Buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Sungguh Dia adalah Tuhan yang menyediakan, Jehovah Jireh. Jangan pernah meragukan itu. Dia memperhatikan segala hal, sampai hal yang paling kecil dalam hidup kita. Bahkan yang kita tidak pikir, apa yang kita tidak pernah timbul dalam hati, itu yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Namun perlu kita sadari bahwa membangun rumah seperti yang tadi dikatakan itu berbicara mengenai rumah rohani atau membangun mezbah doa dalam kehidupan keluarga. Bukan hanya sampai di situ. Mereka juga diperintahkan untuk membuat kebun, membuka ladang atau tanah baru. Kebun, membuka ladang dan tanah baru ini berbicara tentang pembaharuan hati. Apa yang dimaksud dengan pembaharuan hati, Bapak Ibu Saudara? Maksudnya adalah tanah hati kita harus diolah dan dipersiapkan terlebih dahulu sebelum benih ditaburkan. Itu sebabnya ada tertulis di dalam kitab 2 Korintus 9 ayat yang ke-10. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Saat rumah doa sudah dibangun, di mana ada pujian dan penyembahan naik ke hadirat Tuhan, sementara hati kita siap menjadi tanah yang baik untuk dibajak, untuk ditaburi benih, maka pada saat itulah Tuhan pasti akan menaburkan benihnya, sehingga benih itu pun dapat tumbuh dan berbuah. Jadi Bapak Ibu Saudara, membangun rumah tadi dimaksudkan adalah membangun rumah rohani. Membuka ladang kebun adalah bagaimana kita mempersiapkan membajak setiap hati kita. Itu sebabnya percayalah, selama kita melakukan apa yang menjadi bagian kita, maka masa depan yang gemilang adalah sebuah kepastian bagi orang percaya. Kepastian, bukan mudah-mudahan. Sebab apa yang telah Tuhan rancangkan bagi setiap orang yang percaya kepadanya, pasti akan digenapinya. Jadi Bapak Ibu Saudara, sekali lagi di hadapan Tuhan, kita mau mengadakan pernyataan, proklamasi, bahwa segala yang Tuhan buat dalam hidup kita, sekalipun mungkin saat ini kita belum bisa memahami,
apa yang tengah terjadi dan kita alami. Tetapi apapun yang Tuhan buat, apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, semuanya baik. Bahkan ujung-ujungnya pasti akan mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Itu sebabnya mari sekali lagi di hadapan Tuhan kita mau katakan bersama. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, segala yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Mari sekali lagi di hadapan Tuhan, jangan jadikan ini hanya sekedar pujian, tetapi proklamasikan, perkatakan dengan iman setiap suku kata yang ada di dalam pujian ini. Maka itu pasti akan terjadi dalam hidup kita sekarang, bahkan selama-lamanya. Mari sama-sama katakan. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, segala yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, segala yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Semuanya baik, semua baik, semua baik, segala yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti.
segalanya baik adanya. Sempurnalah segala jalanmu, yang terbaik setiap rancanganmu selamanya. Selamanya kami percaya hanya kepadamu Tuhan, selamanya, selamanya. Mari Bapak Ibu Saudara, tidak ada alasan bagi setiap kita untuk meragukan kasih dan pemeliharaannya hidup kita. Tidak ada alasan bagi setiap kita untuk tidak berani meletakkan hak atas masa depan kita di dalam tangannya. Sebab rancangannya atas hidup kita bukan rancangan kecelakaan, tetapi justru rancangan yang memberikan kepada setiap kita damai sejahtera. Bukan kecelakaan, tetapi hari depan yang penuh dengan pengharapan. Itu sebabnya percayakan hidup kita lebih lagi kepadanya. Sebab dialah penjamin hidup kita. Dia adalah Tuhan yang bertanggung jawab penuh atas hidup kita. Sehingga tidak ada satupun yang patut kita takutkan. Tidak ada satupun yang perlu kita khawatirkan dalam hidup ini. Sebab yang menjamin hidup kita adalah pencipta segala sesuatu, yang mengatur segala alam semesta. Kalau Dia mampu mengatur segala alam semesta dengan demikian sempurna, apalah artinya hanya untuk sekedar mengatur hidup kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sumber segala berkat, ajar kami untuk menikmati setiap pemberian-Mu atas hidup kami. Biarlah kami fokuskan pandangan kami kepada tanggung jawab yang telah Engkau percayakan kepada kami. Dan tidak membandingkan hidup kami dengan orang lain. Jauhkan kami daripada mengeluh. Dan biarkan rasa syukur kami kepadamu tidak pernah berhenti. Karena memang Engkaulah Tuhan yang setia. Sehingga tidak ada satupun alasan bagi kami untuk tidak bisa bersyukur dan berterima kasih. Sekalipun di saat kami sedang tidak punya satupun alasan untuk bisa bersyukur. Sebab atas dasar apa kami selalu hidup di dalam ketakutan dan kekhawatiran tentang hari ini bahkan hari esok kami. Padahal Engkau sudah menyediakan segala sesuatu. Bahkan apa yang tidak pernah kami pikir, apa yang tidak pernah kami bayangkan, Engkau telah menyediakan segalanya bagi kami. Memang tidak semua yang kami inginkan Engkau berikan. Karena Engkau adalah Tuhan yang tahu apa yang menjadi kebutuhan kami, di atas dari apa yang menjadi sekedar keperluan kami. Itu sebabnya bantu kami untuk selalu melihat segala sesuatu berdasarkan kebenaran janji-janji-Mu Bapa. Supaya apapun dan bagaimanapun, kami tetap selalu punya alasan untuk bersyukur. Karena ada Bapa yang selalu menjaga, memelihara hidup kami sempurna. Terima kasih untuk selalu menjadi Jehovah Jireh dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk jaminan-Mu atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bahagia hidup di dalam Engkau Tuhan. Mari semua kita yang berbahagia sama-sama kita katakan, amin.